saya ikut seleksi pengurus OSIS. Akan berangkat LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa. Saat itu orang tua tidak mampu untuk membeli celana pendek putih sehingga saya pakai celananya bapak saya yang celana seperti semacam jeans tapi warnanya putih dipotong di patua itu. Kan warnanya mencolok sekali. Jadi saat itu dipanggil karena celana saya beda daripada kawan-kawan yang lainnya. Putih kulu-kulu. Iya, putihnya kulu-kulu. Mangkak sedikit lah. Dan modelnya itu bukan model seperti celana sekolah karena sakunya kan seperti saku jeans. Karena saat itu tidak punya biaya untuk itu. Akhirnya tidak diperbolehkan mengikuti LDKS. Jadi karena pengalaman itu saya ingat dulu, jangan sampai karena urusan seragam, urusan biaya, ada anak yang bernasib sama seperti saya. Sebisa mungkin, sekuat saya akan bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Tribuners. Saat ini saya kehadiran tamu yang spesial, tamu istimewa saya pikir. Dia adalah politisi muda, caleg pemula, Ahmad Hidayat. Ya, Ahmad Hidayat adalah saat ini tim ahli di DPRD Kota Surabaya, sekaligus tim ahli Wakil Wali Kota Surabaya, Cak Ji Armuji. Ya, selamat datang di rumah kami, di podcast kami, Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribuners, sama Cak Faik. Ya. Sudah kenal lama tapi baru diajak podcast ini. Kenal lama podcast, tapi saya selalu akrab dengan Cak Ahmad ini di lapangan. Iya. Oke. Saya manggilnya apa ini? Cak Ahmad saja. Aha biasanya. Oh, Aha. Ahmad Hidayat, Aha. Oke. Ada harapan. Ada harapan. Harapan menang tentu ya. Amin. Amin. Ya. Oke. Mas Ahmad atau Aha. Ya. Memang saat ini sedang berpikir bagaimana 2024 adalah momen di mana Mas Ahmad ingin terjun langsung ke situ. Kalau saya sendiri sudah terjun di politik sejak tahun 2013. Saat itu masih Pilgub Jawa Timur. Terjun sebagai anggota, di situ mulai berkecimpung. Saat itu juga menjadi ketua Karang Taruna, juga sekretaris RW. Mulai berkecimpung di situ. Oleh sekarang, alhamdulillah sejak 2019 saya diberikan amanah, dipercaya untuk membantu kepemimpinan DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya saat ini yang diketuai oleh Pak Adi Sutarwiono dan sekretarisnya Pak Baktiono. Saya selaku wakil sekretaris bidang program. Jadi wakil sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya. Bidang program. Ya, Pak Adi Sutarwiono itu alma maternya Surya. Oh iya. Termasuk DPRD yang sering ngajari saya membuat berita. Iya cawi. Iya. Baik. Nah. Berarti bukan hal baru ya? Iya. Jadi sebelumnya kami juga aktif di organisasi kemahasiswaan ekstra di KMNI. Lalu sebelumnya juga di saat sekolah di berbagai organisasi yang ada di sekolah juga aktif. Jadi nampaknya gerakan untuk membantu sesama warga masyarakat itu seperti hidup saya, bagian dari hidup saya. Iya. Mungkin lahirnya sedang diarahkan ke sana ya? Itu garisnya. Keluarga memang dari politisi? Enggak ada. Sama sekali? Sama sekali enggak ada. Jadi kalau bapak pegawai swasta di ekspedisi kapal laut, kalau ibu rumah tangga. Tidak ada. Bahkan dari kakek, nenek, tidak ada yang politisi. Jadi saat saya masuk dan bergabung di PDI Perjuangan sempat kaget semua. Iya.
Politik itu kejam loh, politik itu cewani ya, Men. Saat itu disampaikan seperti itu. Iya. Malah orang tua menyarankan untuk menjadi pegawai negeri atau menjadi dosen. Karena kalau masuk politik itu kejam, politik itu kotor seperti itu. Nah. Jadi kita saat itu dipenging lah bahasanya, dipenging untuk masuk dan terjun ke dunia politik. Tapi sampai dipenggak nggak? Wes dipengingnya sampai ojo sampai wes. Jadi melalui proses saja, mulanya ya sembunyi-sembunyi. Jadi pada saat itu tahun 2011 sebelum saya bergabung hanya mengenal salah satu anggota DPRD Kota Surabaya yang saat itu menjabat Ketua Komisi D, Pak Baktiono. Sekarang jadi Sekretaris DPC, juga waktu itu Pak Armuji, saat ini menjadi Wakil Wali Kota. Saat itu ada beberapa kesulitan seperti minta tolong kalau orang sakit di rumah sakit, ini bagaimana caranya kalau mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dan tidak dipersulit. Lalu kalau ada warga yang ingin sekolah lalu ingin mendapatkan sekolah, dia tidak punya biaya, ini bagaimana caranya? Saat itu masih SMS dan alhamdulillah direspon. Nah, dari situ muncul keinginan kalau umpamanya saya bisa membantu banyak orang, mungkin saya bisa lebih bermanfaat. Tanpa disadari setiap berhasil membantu orang itu ada kepuasan. Jadi ingin melakukan lagi seperti itu. Jadi inspirasinya waktu itu jadi istilahnya apa dengan Pak Baktiono dan tidak kenal, warga biasa. Warga biasa. Jadi saat itu saya ingat betul, saya dapat nomor dari salah satu pengurus PDI Perjuangan yang ada di Kecamatan Kerembangan. Karena saya tinggalnya di Kerembangan Bakti, dapat nomor teleponnya Pak Baktiono. Padahal beda dapil, itu dapil 1, ini dapil 2. Lalu bilang kalau urusan orang sakit, ini kontak Pak Baktiono anggota DPR. Ternyata saya coba SMS, dibalas, diminta ke kantornya. Diminta ke kantor yang ada di Jalan Yosudarso itu, kita temui, lalu kita serahkan data warga masyarakat yang membutuhkan. Dan alhamdulillah beres. Terbantukan. Besok SMS lagi, datang lagi. Terbantukan lagi. Akhirnya di situ mulai muncul ketertarikan untuk kita terjun ke politik. Dari situ juga orang tua mulai mengerti. Oh ternyata anak saya saat membantu orang ini dibantu oleh PDI Perjuangan, oleh anggota dewan dari PDI Perjuangan. Ternyata anak saya membantu berhasil. Akhirnya orang tua saya merasa dihargai di kampung. Sempat anaknya siapa itu ya? Anaknya siapa seperti itu. Walaupun hanya bantu panggilkan ambulans, bantu bebaskan biaya rumah sakit, bantu bebaskan biaya sekolah. Itu politik saat itu, ya. Artinya sesuatu yang butuh bantuan pada saat itu juga politik bicara dan berhasil. Karena punya nilai manfaat kepada masyarakat. Betul. Oke. Tapi Mas Saha ini kan alumni UNESA. S1 Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial. Baik. Tapi di GMNI. Ya. Di BEM juga? Di BEM juga. Sempat di Prodi itu ada Pusat Kajian Administrasi Publik juga sempat, lalu juga di BEM Fakultas. Di BEM Unitas belum sampai? Belum, karena tahun 2013 sudah hijrah masuk menjadi kader PDI Perjuangan. Jadi waktu masih berstatus mahasiswa sudah nyemplung ke politik. Gabung ke PDI Perjuangan. Jadi Pak Tribunus ini adalah saya pikir sosok muda yang potensial. Usia berapa berarti? Jadi kalau sekarang usianya 29 tahun 93 ya lahir. Lahir 93. Oke. Anak UNESA, kemudian sebelum lulusnya berarti lama dong gitu mesti? Saya lulus agak molor. Jadi kalau idealnya 4 tahun, karena harus terbagi ya, kita menyesuaikan waktunya dan lain sebagainya agak molor. Tapi itu betul-betul proses kuliah yang sebenarnya. Jadi tidak hanya kuliah secara tekstual, namun kita secara kontekstual bisa belajar banyak ilmu dari situ. Mungkin karena sudah merasa asik ya? Ya, kurang lebih asik bantu warga. Kerembangan tadi ya? Kerembangan, Kecamatan Kerembangan. Ya, di sana juga tentu banyak masyarakat yang butuh uluran, butuh sentuhan gitu ya, terkait pelayanan nanti. Baik. Nah ini berarti kalau bukan buta-buta amat ya bahwa
Mas Ahmad ini sudah di pengurus DPC, wakil sekretaris. Iya. Sebelumnya itu masih mahasiswa waktu di pengurus. Masih mahasiswa. Jadi saat 2013 itu gabung menjadi anggota biasa, lalu kita tidak menjabat di struktural. Pernah juga ditarik di Biro Pendidikan Badan Kebudayaan Nasional DPD Provinsi Jawa Timur. Tapi bukan di pengurus intinya, kita tetap mengabdi karena urusannya pendidikan dan kesehatan kita mengabdi. Oke. Nah kemudian menjadi pengurus saat ini adalah wakil sekretaris ya. Bidang program. Ya, itu ceritanya ya Pak Ibu, dari anggota kemudian pasti ada sesuatu yang istimewa kemudian menjatuhkan pilihan pengurus pada Mas Aha. Jadi pada saat itu kami ingat betul itu kalau tidak salah bulan Juli tahun 2019 saat berlangsung Konvercap Kota Surabaya. Ya. Saat itu keputusan Ketua Umum Ibu Hajah Profesor Megawati Soekarno Putri memutuskan bahwa sebagai ketuanya Bapak Adi Sutarwiono, sekretaris Pak Baktiono, bendahara Pak Taru Sasmito. Saya tidak mengetahui kalau keputusannya seperti itu. Lalu dihubungi oleh salah seorang pengurus yang mendapatkan rekomendasi untuk segera merapat. Jadi saat itu datang ke kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur, saya pakai batik. Ternyata pelantikan pengurus DPC menjadi wakil sekretaris bidang program saat itu. Jadi kaget juga, loh ini datang kok banyak orang. Habis itu ternyata diminta membaca kata-kata pelantikan sebagai pengurus DPC. Itu pun masih belum tahu posisinya sebagai apa. Tapi pakai batik tadi itu kebetulan semua pakai batik atau ada yang pakai seragam, ada yang berarti yang lain pakai seragam, saya pakai batik. Caha pakai batik sendiri. Iya. Memberi warna yang berbeda berarti itu berarti. Bukan memberi warna yang berbeda, enggak tahu kalau itu. Enggak tahu waktu lantikan. Dilantik. Oke. Baik, dari situ menjadi kejutan ya. Iya. Kejutan dan sebagai berkah tentu juga amanah bagi saya di usia yang cukup muda ini. Paling muda di antara itu? Iya, jadi ada 3 yang usianya kurang lebih hampir sama ya. 30 antara 30 tahunan itu saya, Mbak Tri Indah Ratnasari dan Mas Arjuna Rizky Dwi Krisnayana. Jadi pengurus DPC yang muda. Arjuna putranya? Putranya Pak Armuji. Jadi DPC pada saat ini juga mengakomodir kawan-kawan generasi milenial untuk turut mewarnai perpolitikan yang ada di kota Surabaya. Oke, baik. Nah, dari modal itu kemudian tadi membantu, memberi manfaat. Nah, saat ini sudah tekad kuat, nggak ada lagi. Mau kapan lagi mau jadi anggota dewan ya? Wah, kalau sekarang sudah Dewan Pimpinan Cabang. Dewan Pimpinan Cabang. Pada saat dilantik itu tidak terbesit keinginan untuk mengejar jabatan, tidak terbesit keinginan untuk meningkatkan kekayaan, karena saya sendiri dan keluarga itu dari keluarga yang pada saat itu kurang mampu. Saya anak pertama, adik saya 5, 6 orang. Wah. 6 orang. Jadi ceritanya kenapa kok 6 ini? Jadi dulu saat 5 bersaudara, kalau orang Jawa bilang iki Pendowo harus diruat. Kalau enggak diruat, dadi kabeh, amblek kabeh. Saat itu ngecek harga ruatan wayangan itu berapa dan biayanya sangat besar. Ketimbang ruat tambah 1 saja biar enggak kena itu. Jadi akhirnya 6 bersaudara sampai saat ini. Waduh, iya. Karena kita berasal dari keluarga enggak mampu, kita ingin apa yang diberikan kepada saya sebagai amanah itu kita manfaatkan sebesar-besarnya, memberi manfaat kepada orang lain. Paling tidak mereka tidak mengalami apa yang pernah saya alami. Umpama saat sekolah, karena tidak membayar biaya tunggakan itu, mengingat tidak punya uang, SPP sampai SPP tidak boleh masuk ke ruang kelas saat ujian. Benar, itu pasti budayanya begitu. Lalu pernah pengalaman yang saya ingat betul saat itu. Saat itu saya ikut seleksi pengurus OSIS. Mulai tes tulis, lalu juga
tes wawancara sampai detik akhir. OSIS apa itu? SMA, SMP? OSIS di SMP. SMP. Nah, Okay. saat OSIS SMP. Tes wawancara tulis ya. Lulus akan berangkat LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa di salah satu villa yang ada di Trawas Mojokerto. Saat mau berangkat, kebetulan saat itu pakaiannya atas putih, bawah putih. Pakaian pendek ya, celana pendek. Saat itu orang tua tidak mampu untuk membeli celana pendek putih sehingga saya pakai celananya bapak saya yang celana seperti semacam jeans tapi warnanya putih dipotong di patua itu. Iya. Kan warnanya mencolok sekali. Oke. Jadi saat itu dipanggil karena celana saya beda daripada kawan-kawan yang lainnya. Putih kulu-kulu. Iya, putihnya kulu-kulu. Mangkak sedikit lah. Dan modelnya itu bukan model seperti celana sekolah karena sakunya kan seperti saku jeans. Karena saat itu tidak punya biaya untuk itu. Akhirnya tidak diperbolehkan mengikuti LDKS. Waduh, iya. Jadi karena pengalaman itu saya ingat dulu, jangan sampai karena urusan seragam, urusan biaya, ada anak yang bernasib sama seperti saya. Sebisa mungkin, sekuat saya akan bantu. Jangan sampai mengalami situasi yang pernah saya alami pada saat itu. Iya. Pengalaman yang sulit dilupakan apa lagi selain tadi? Jadi pada saat posisi yang susah begitu. Posisi itu saya ingat betul, kakek saya waktu itu dirawat di salah satu rumah sakit milik pemerintah yang ada di kota Surabaya. Lalu ada tunggakan, tidak bisa pulang karena biaya itu perawatan ini ya. Biaya perawatan itu akhirnya kebingungan. Nah pada saat itu mencari siapa yang bisa bantu sehingga kakek itu bisa pulang. Akhirnya diurus oleh Pak Baktiono itu yang mengenalkan salah satu pengurus di PDI Perjuangan yang ada di Kecamatan Kerembangan. Diuruslah, biayanya bebas dan kakek saya bisa pulang. Nah, karena saya mengingat kakek saya pernah dibantu oleh Pak Baktiono itu, maka pada saat tahun 2011 kami aktif menjadi mahasiswa membantu warga itu, saya langsung jujuk tak carinya yang namanya Pak Baktiono. Seperti itu. Padahal waktu itu Baktiono tidak kenal sama sekali ya. Tidak kenal sama sekali. Udah tahu Baktiono pertama dari mana? Ya, waktu membantu di kampung itu. Membantu di kampung itu pun tidak ketemu orangnya, hanya via telepon. Dapat telepon dari mana? Dari pengurus PDI Perjuangan, almarhum sudah, namanya Pak Sutrisno Ahmad itu. Oh, ya. Dari situ kemudian terus dinamika berkembang, kemudian menjadi sekarang ketertarikan makin bertambah ya. Iya. Kalau tidak salah saya membaca CV-nya juga di Pemkot Surabaya itu ada beasiswa generasi unggul. emas. Oh. Dulu namanya bibit unggul. Sekarang generasi emas. Oh. Jadi Partai Buruh di Pemkot Surabaya saat ini ada program beasiswa khusus bagi mahasiswa yang kurang mampu. Kalau sekarang istilahnya mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, Cak Ahmad ini sosok yang cerdas, sosok yang memenuhi syarat mendapat beasiswa itu waktu itu ya. Itu waktu di semester berapa dapat beasiswa? Sejak semester pertama. Oh. Jadi pada saat itu ceritanya ibu saya membaca koran, lalu ada pengumuman beasiswa. Jadi saat itu mendatangi salah satu kampus negeri di kota Surabaya. Ternyata malah sekolah saya tidak tahu bahwa ada beasiswa itu. Akhirnya ya ibaratnya ngotot, nyoba sendiri lah. Akhirnya kita diterima di UNESA, jurusan S1 Ilmu Administrasi Negara, mengikuti tahapan seleksi, diterimalah di beasiswa Bibit Unggul. Bibit Unggul. Pada saat itu namanya Bibit Unggul yang ada di UPTD Pondok Sosial Kalijudan. Oh, Villa Kalijudan Indah. Oh iya tahu. Di situ berarti nginap di sana? Nginap di sana. Benar iya. Jadi itu dapat uang saku, lalu ditanggung seluruh biaya SPP-nya dan ada uang praktikum setiap 6 bulan sekali. Wah, jadi nginapnya harus di sana bersama kawan-kawan tunagrahita. Iya. Tapi luar biasa ya. Dari yang keluarga, berarti termasuk yang luar biasa, Cak Ahmad ya. Itu otomatis IPK harus memenuhi. Saat itu IPK minimal 3,0. 3,0. Iya. Tapi semester itu dapatnya semester berapa? Saya dapat mulai semester 1.
sampai semester 1. Berarti mau semester 8. Pendaftaran di semester 1 boleh? Boleh. Tapi EPK sudah keluar? Belum. Jadi saat itu mendaftarnya hanya cukup bukti diterima di perguruan tinggi negeri yang ada di kota Surabaya. Lalu untuk mempertahankan itu, maka indeks prestasi semesternya minimal 3. Oh. Tapi juga dibatasi 8. Tadi berapa lama kuliah? Kalau saya kuliah itu 12 semester. 12. Jadi yang 8 semester dibiayai pemerintah Kota Surabaya, 4 semester biaya sendiri. Oh, berarti ini di kuliah enggak? Apa di biasa tadi enggak gelem lulus? Iya, jadi harus tanggung jawab. Iya. Jadi dihentikan otomatis ya. Baik. Nah, sekarang kalau sudah dari awal mulai mengenal dan sekarang sudah cinta ya dengan politik gitu. Nah, kita ingin tahu caleg pemula Cek Wani ini ya, sampean walaupun sudah tahu mungkin dunia kanan kiri tahu ya, tapi sebagai caleg pemula modal apa yang bisa sampean bawa untuk, kalau sekarang ini kan masyarakat relatif pragmatis ya. Walaupun kita yakin lah itu tidak dengan sendiri nanti akan teredukasi masyarakat gitu, tidak hanya pragmatis gitu. Nah, bagaimana Cak Ahmad nanti bisa menatap 2004 sebagai caleg pemula? Kalau ditanya modal kita hanya modal nekat sama modal sosial. Oke, bonek ya? Bonek, Surawani Boyotang, Surabaya Wani Utang. Jadi modal kita hanya itu. Kalau umpamanya ditanya modal uang harus bermodal sekian, saya belum pernah kepikiran. Karena sampai di titik ini, saya bisa jadi wakil sekretaris Dewan Pimpinan Cabang, dipercaya, lalu bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Itu sungguh luar biasa dan tidak terbayangkan. Dari pengalaman-pengalaman itu, maka saya meyakini bahwa di politik ini saya tidak hanya ngejar kalungguan, tidak hanya ngejar kekayaan saja, tidak hanya ngejar kepingin jadi dewan saja, tapi bagaimana dimanapun kita berada, kita bisa memberikan manfaat kepada warga kota Surabaya dan juga memberikan manfaat kepada kader-kader PDI Perjuangan yang bersama-sama saya itu. Makanya saya kalau umpamanya diturun ke masyarakat dan lain sebagainya, seringkali ada bicara, gak ono duit, gak payu dan lain sebagainya. Wah percuma, sekarang biaya kosnya tinggi, kos politiknya tinggi. Ya tidak sepenuhnya saya meyakini itu. Karena apa? Karena saya meyakini kalau saya memiliki niat tulus untuk membantu warga, saya punya tekad untuk memeratakan keadilan sosial, yang ketemu saya mesti niatnya sama. Orang yang frekuensinya sama. Yang getarannya sama, suasana kebatinannya sama. Dan sampai saat ini pun setiap kita cangkruan, jagongan bersama warga, yang ikut itu banyak. Ya mohon maaf kadang sampai lebih. Jadi kita hanya mampu untuk belikan kopi atau apa jagongan untuk 20, 30, 40 orang. Kadang sampai 80, sampai 100 padahal hanya di tingkat RT, walaupun hanya lesehan makan kacang bersama. Di situ ternyata masyarakat itu haus akan wawasan, haus akan ada orang yang mau mendampingi pada saat-saat sulit. Istilahnya kalau seringkali Pak Ketua menyampaikan ke saya, Pak Adi Sutaryono itu, kalau umpamanya kamu datang pada saat orang itu punya gawe, kamu buwuh 5 juta pun mereka akan lupa karena yang buwuh banyak. Tapi kalau kamu datang pada saat mereka kehabisan bensin, kamu kasih uang 20.000, 50.000, mereka akan ingat. Maksudnya apa? Maksudnya saat masyarakat itu membutuhkan, mereka akan ingat itu sepanjang masa, dan itu terbukti. Orang yang pernah saya bantu di tahun-tahun sebelumnya, entah itu bantu sekolah, entah itu membebaskan ijazah, entah itu membantu meneruskan, membuatkan surat supaya kampungnya terpasang PJO dan lain sebagainya. Sampai sekarang itu ingat. Loh Mas, terima kasih, ini loh hasilnya sampean. Padahal saat itu lupa kita, yang mana tahun berapa itu ya gitu. Waduh. Gitu. Tapi termasuk beruntung ya, posisi mau bantu, Caha sudah ada di posisi bisa membantu dengan sebagai pengurus DPC. Iya, itulah yang menjadi keberuntungan bagi saya. Jadi saya juga tidak merasa bahwa saya hebat, saya pintar, tidak pernah terbesit.
seperti itu. Saya ini orang yang beruntung bejo mendapatkan amanah seperti ini, lalu dipercaya untuk bisa membantu warga masyarakat seperti itu. Wah, luar biasa ini, inspiratif. Bagaimana masyarakat ditempatkan pada posisi teratas ya, Iya. untuk membantu pada saat yang pada saat yang waktu yang memang dia butuh. Iya. Oke, jadi kapitalnya adalah selama ini bagaimana kita secara sosial kita siap membantu. Iya, betul. Kalau kapital duit, ya kita ndak berpikiran seperti itu. Ya ada, kalau ada rezeki, ya saya sampaikan. Kadang kan warga kan mintanya ada yang aneh-aneh, minta tur, lalu juga minta seragam, ya kita jelaskan bahwa kalau umpamanya saya sebagai pekerja, sebagai politisi dari PDI Perjuangan Partai Rakyat, bukan itu yang nanti kita tawarkan, tapi bagaimana nanti kita bisa bersama-sama memperjuangkan hak-hak warga tidak mampu. Panjenengan berobat, bagaimana caranya mudah dan tidak bayar. Panjenengan punya putra-putri, sanak saudara maupun kerabat, bagaimana caranya bisa sekolah sampai mentas, wajib belajar 12 tahun dan ijazahnya keluar. Nah, itu yang kita tawarkan. Kalau panjenengan mau usul, bagaimana caranya seperti apa, buat suratnya seperti apa, lalu diusulkan kemana supaya tepat salurannya. Itu yang kita tawarkan. Kadang kita juga selain turun ke masyarakat membantu, juga memberikan edukasi bahwa menjadi pekerja politik, menjadi politisi itu bukan menjadi sinterklas, tapi berjuang bersama-sama ya apa mereka bisa meningkat taraf kehidupannya melalui kebijakan-kebijakan yang ditelurkan nantinya. Waduh. Wis koyo anggota dewan kamu. Dewan pimpinan cabang. Iya. Oke, ini setahun ini kita coblosan 14 Februari 2024 ya? Iya. Praktis 1 tahun. Seoptimis apa dengan persaingan yang belum di internal? Saya memiliki optimisme bahwa PDI Perjuangan di Kota Surabaya 2024 pasti akan menang dan rakyat yang menang. Nggak harus saya yang jadi. Ya. Tapi saya memiliki optimisme PDI Perjuangan 2024 di Kota Surabaya menang dan rakyat Kota Surabaya yang menang. Jadi kita ini sekali lagi tidak mengejar posisi, tapi kita ingin mencapai visi bersama. Bahwa politik itu tidak hanya perebutan kekuasaan, lebih dari itu politik itu adalah pendistribusian kesejahteraan bagi warga. Seperti itu. Baik Tribuners, Cak Ahmad ini sedang menatap optimisme 2024. Nah, hanya sistem pemilu saat ini masih digodok, belum ada final keputusan ya. Nah, Cak Ahmad mengikuti begitu. Kalau itu jadi keputusan terbuka, ini makin artinya optimisme makin bertumbuh. Tapi kalau tertutup, bagaimana nasibnya orang-orang seperti sampean, Cak? Jadi saya akan mengikuti apa yang menjadi keputusan partai, apa yang diputuskan oleh Ibu Ketua Umum saya akan ikuti, karena kita harus siap sebagai kader partai bahwa apapun yang menjadi keputusan itu tujuan besarnya adalah bagaimana nanti kita bisa bersama-sama untuk mensejahterakan warga. Itu saja. Kalau saya mementingkan diri sendiri, terus ini tidak cocok dan lain sebagainya, ya nanti tidak akan menjadi tatanan yang kompak dalam proses berpolitik yang baik seperti itu. Kita berpolitik yang terpimpin seperti itu. Di PDI Perjuangan seperti itu. Kalau anak-anak muda melek politik seperti Caha ini, barangkali dia tidak akan ketakutan ya mau terjun ke politik, karena politik kejam, politik ngeri, politik serba tidak bahagia, tidak fun gitu dah. Jadi ya semua tergantung sudut pandangnya. Malah kalau umpamanya seperti saya ini, sehari tidak ada aktivitas, tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang WA, WhatsApp ataupun nelpon urusan orang sakit, urusan ijazah ditahan, urusan apa. Malah resah ini, badan sakit semua. Kalau banyak itu ya capek, tapi hati itu lega, tidur tenang, nyenyak, bangun semangat lagi seperti itu. Betul. Jadi garis politik dimaknai bagaimana tadi ya memenuhi hak-hak masyarakat, memenuhi hak-hak orang
orang yang membutuhkan yang tidak mampu seperti itu. Kalau tidak dengan politik kesusahan tentu ya. Susah. Jadi asumsi itu harus dipatahkan. Kadang bicara saya kalau politik itu kejam, kotor dan lain sebagainya. Hampir seluruh hal di negeri ini semuanya bermuara pada yang namanya urusan politik. Entah itu membuat undang-undang, peraturan daerah. Nah, keputusan politik itu bisa mempengaruhi. Iya. Tapi untuk sampai pada ke politik itu harus mau banting tulang, mau kerja keras. Ya harus. Iya. Tidak boleh lah kita mendapatkan sesuatu tanpa kerja keras. Jadi memang harus berkeringat supaya merasakan nikmatnya perjuangan itu tadi. Nah ini dia, betul. Baik, jadi besok kalau coblosan dengan sistem yang kita belum tahu ya. Apapun sistemnya, siap. Saya meyakini bahwa PDI Perjuangan di Kota Surabaya menang dan rakyat Kota Surabaya akan menang. Oke. Ya, mudah-mudahan ya. Iya. Tapi ini memang Surabaya adalah kandangnya. Iya, betul. Kandang banteng. Jadi semenjak dipimpin oleh Pak Adi Sutaryono, progresnya luar biasa dan terakhir kemarin survei kita di bulan Desember menunjukkan elektabilitas partai PDI Perjuangan di angka 47,2%. Wow. Elektabilitasnya. 47,2%. Ya, sisanya di partai-partai. Sisanya di partai lain. Itu masih memiliki kemungkinan kalau kita kerja terus, turun terus, ya bisa tambah lagi. Itu hebatnya PDI Perjuangan di Kota Surabaya setelah dipegang oleh tangan dinginnya Pak Adi Sutaryono. Wah. Oke, Caha. Kita ingin tahu ya, besok kalau misalnya berkemungkinan calon seperti anggota Dewan Pemula begini, caleg pemula sekarang sudah ada berapa di DPR di DPC PDIP Surabaya yang mendaftar caleg melalui PDIP berapa di Surabaya? Jadi kalau di Kota Surabaya 200% dari mana itu? Dari kuota anggota dewan, jadi sekitar 100 yang sudah mendaftar. Semua sudah dilakukan proses sesuai dengan peraturan partai, proses administrasi, lalu kemarin juga pembekalan, lalu juga nanti ini caleg-caleg maksudnya? Iya, caleg-caleg itu. Nanti keputusannya siapa yang ditugaskan untuk berjuang menjadi calon anggota legislatif di Kota Surabaya merupakan keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai seperti itu. Jadi saat ini sudah digodok, sudah melalui proses dan diajukan ke DPP. Iya. Berapa yang nanti akan mendapat penugasan sebagai caleg itu sistemnya gimana? Ya nanti kan sesuai dengan jumlah kursi di masing-masing dapil, berarti ada 50 dibagi 5 dapil itu. Kita 5 dapil. Di Surabaya ada 5 dapil. Ada 50 orang nanti yang akan ditugaskan berjuang di situ. Setelah melalui tahapan-tahapan itu. Sementara yang mendaftar ada 100 lebih. Iya. Iya. Tapi Cahaya ini menjadi yang bukan bagian dari yang 50 terbuang, tapi 50 yang teratas. Iya. Nah, kalau kemudian Cahaya nanti apa sih secara psikologis atau secara strategis ya? Kalau kita berada di urutan nomor sepatu, nomor paling tinggi kan nggak ada. Kalau itu terbuka, tidak perlu ketakutan hal begitu. Iya. Kalau kita itu yang penting tadi ya menata niat itu. Kita niatnya apa di sini? Umpamanya kalau kita niatnya memiliki visi besar untuk mensejahterakan warga, ditempatkan, ditugaskan dimanapun kita harus siap. Saya memiliki keyakinan bahwa kalau yang namanya amanah itu, kita kalau itu memang menjadi garis tangannya, sejauh apapun mesti akan kepegang. Tapi kalau itu bukan garis tangannya, sedekat apapun pasti tidak bisa pegang kita. Tapi kita melihat bahwa itu harus dijiwai, diniati sebagai proses ladang pengabdian kita sebagai manusia untuk bermanfaat kepada manusia lainnya seperti itu. Oke. Nah kalau kemudian tadi mau saya dapat nomor urut berapa, dimanapun nomor berapapun sebagai kader partai siap. Oke. Optimisnya luar biasa Cahaya ini. Apa karena sudah lama dekat orang-orang begitu? Enggak juga. Jadi optimisme ini semakin tumbuh, bukan optimisme untuk mengejar posisi itu tadi, tapi untuk melipat gandakan
supaya kita bisa membantu warga masyarakat itu semakin banyak kita turun. Tadi saja saya turun di salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Simokerto. Dalam rangka apa turun itu? Jadi ada keluhan salah satu ketua RT dan RW bahwa masyarakatnya itu ada yang rumahnya roboh lalu tidak layak. Lalu saat itu mendapatkan bantuan, entah alasan apa bantuannya itu tidak diberikan lagi. Entah itu proses administrasinya. Lalu kita lihat kondisinya. Lalu kita melihat sendiri masyarakat itu duduknya bagaimana, tidurnya bagaimana, rumahnya bagaimana. Bayangkan kalau hujan bagaimana. Lalu kita disentuh, tak doakan kamu nanti ya, tak doakan moga sehat, moga itu menjadi energi sehingga kita memiliki memiliki hasrat keinginan. Kalau saya umpamanya bisa, ya kami akan perjuangkan seoptimal mungkin seperti itu. Oke, ya. Baik, Caha ini memang sedang sudah mulai terus berkelana untuk memenuhi hak-hak rakyat ya. Baik, para Tribuners. Saya ingin tahu nih terakhir ya, Caha, kira-kira Saman sampai saat ini nggak ada ketakutan apapun ya menghadapi persaingan caleg besok itu? Takut saya itu kalau bohong, takut saya itu kalau ngelukai hati rakyat. Oke. Ya luar biasa. Baik, Pak Tribuners. Karena dulu itu pernah dosen saya yang ngasih pesan. Jadi ada salah satu dekan saya nyampaikan, Pak Ketut Prasetyo nyampaikan, kamu mau jadi akademisi atau politisi? Loh, kan bedanya apa Pak? Pak, kalau jadi akademisi itu boleh salah, nggak boleh bohong. Kalau jadi politisi boleh bohong, nggak boleh kelihatan salah. Akhirnya saya nawar, kalau saya ingin jadi politisi yang akademis bagaimana? Jadi nggak boleh salah, juga nggak boleh bohong. Ya kamu coba sendiri katanya. Saya coba sekarang. Sekarang sedang mencoba untuk itu ya? Iya. Baik, Pak Tribuners, senang sekali sudah bisa ngobrol dengan Ahmad Hidayat, Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya. Saat ini sedang berjuang untuk memenuhi hak-hak masyarakat melalui caleg di pemilu 2024 Februari besok. Oke, Cak Ahmad, terima kasih sekali sudah bersama para Tribuners, sudah hadir di podcast kami. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Siap. Jangan bosan-bosan. Cak Faik, para Tribuners kalian. Oke. Terima kasih. Terima kasih.